Oke, jadi hari ini kita akan membahas contoh dan sumber big data. Di sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari definisi big data ya. Terus kemudian ada karakteristik big data, ada yang karakteristiknya itu disebut V ya, ada yang nyebut 3V, ada yang nyebut 4V, ada yang nyebut 5V ya. Terus kemarin kita juga sudah lihat beberapa ini ya contoh-contoh big data. Nah, kita akan lihat lebih lanjut. Nah, di sini kita juga akan lihat ya sebenarnya apa bedanya data biasa dengan big data. Jadi pada kuliah hari ini kita akan mempelajari contoh-contoh big data. Bagaimana big data dihasilkan, sumber-sumber big data, dan berbagai macam big data. Ya, mengapa kita mempelajari big data? Ya, lebih banyak data telah dibuat dalam tahun-tahun terakhir ini ya dibandingkan sepanjang sejarah umat manusia. Pada tahun 2020 sekitar 1,7 megabyte informasi baru akan dibuat setiap detik untuk setiap manusia di dunia. Ya, jadi perkembangan data ini cukup pesat ya, terutama ini data yang sudah diubah ke dalam bentuk digital ya, tentunya ya. Kalau sebenarnya kalau data dari dulu itu juga banyak, tetapi data itu tidak dalam bentuk yang mudah untuk diolah gitu ya. Belum dalam bentuk data digital ya. Kita sebutnya masih dalam bentuk data analog. Nah, sekarang banyak sekali data-data tersebut yang sudah diubah dalam bentuk digital sehingga mudah diolah. Nah, kita bisa lihat pertumbuhan data nih. Ini prediksinya tahun 2025, data yang kita buat, kita salin, akan mencapai 175 zettabyte. Nah, ini prediksi ya. Kita sekarang di 2022, nah, di sini kita. Jadi ini prediksinya nih, kenaikannya akan semakin tajam ya. Naiknya akan semakin tajam ya dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya kan ini rata. Sebelumnya rata, terus kemudian naik dengan tajam. Ya, ini akibat dari itu banyak data yang sudah diubah ke dalam format digital. Ya, kalau dulu awal-awal perkembangan komputer itu ya, data yang diubah ke dalam digital itu cuma data-data angka saja, data-data teks saja ya. Awalnya sih ya data-data angka, karena data angka itu yang paling mudah diolah. Yang paling mudah, terus berkembang ke data-data teks. Ya, data-data teks. Terus ya berkembang lagi ya gambar, suara, video juga ikut diolah. Ya, kalau dulu gambar, suara, video itu hanya cuma sekedar ini aja ya, animasi, sekedar hiburan ya, hiasan gitu aja ya. Ada datanya tetapi tidak diolah. Ya, dengan perkembangan sistem komputer ya yang semakin canggih yang mampu untuk mengolah data-data tersebut ya, akhirnya data itu juga diolah. Jadi perkiraan keuntungannya, perkiraan keuntungannya gitu. Keuntungannya juga terus meningkat. Ya, kita berada di 2022 di sini ya. 2022 ini keuntungannya masih terus meningkat. Ya, jadi kalau kita punya data yang besar, keuntungannya makin meningkat. Maka banyak perusahaan itu mereka berlomba-lomba mengumpulkan data. Ya, berlomba-lomba untuk mengumpulkan data. Walaupun ya ini ya, saat ini mungkin belum memberikan keuntungan secara langsung. Ya. Jadi keuntungannya itu tidak secara langsung. Tapi dengan mengumpulkan data, mereka bisa mempelajari, bisa menganalisa data-data tersebut ya, sehingga bisa mendapatkan ini suatu wawasan mengenai
kalau perusahaannya itu katakanlah sebuah menjual produk gitu ya, atau menjual jasa ya, mereka bisa mengetahui apa pelanggannya itu seperti apa, produk yang disukai itu seperti apa, jasa yang disukai itu seperti apa. Itu dari data-data ya. Nah, maka data itu dikumpulkan ya. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan itu yang ketika mengumpulkan data itu secara diam-diam ya, orang yang diambil datanya itu kadang tidak tahu bahwa sebetulnya datanya itu digunakan ya, walaupun sebetulnya ini ya, ketika konsumen menyerahkan datanya itu ya, memberikan datanya kan sebenarnya ada ini ya, ada perjanjiannya ya, ada agreement-nya ya. Tapi kan itu panjang sekali dan memang sengaja dibuat panjang supaya tidak dibaca. Ya, itu panjang sekali dan kita kadang males baca aja. Kalau kita instalasi program, instalasi aplikasi gitu ya, kan ada ini ya, kita diminta untuk setuju atau tidak setuju gitu ya. Nah, biasanya pokoknya setuju aja. Padahal kalau kita baca secara detail, isinya itu antaranya itu kita secara sukarela menyerahkan data kita untuk mereka analisa ya, salah satunya itu. Nah, kalau di negara-negara luar sana banyak yang sudah ini ya, sudah paham mengenai masalah data ini, privasi data. Ada data-data yang mestinya bersifat privasi ya, sehingga tidak bisa orang lain itu sembarangan untuk menggunakannya. Nah, kalau di negara kita sepertinya belum ada itu kesadaran seperti itu ya. Jadi belum banyak ya. Sudah ada beberapa orang yang menyadarinya, tapi belum banyak. Nah, yang paling umum adalah ini ya, media-media sosial itu ya. Kita sering upload foto kita di media sosial, ya, sering upload video-video kita, kegiatan-kegiatan kita di media sosial. Nah, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Ya, data-datanya bisa dimanfaatkan ya. Jadi orang lain bisa mendapatkan data secara murah dan cepat gitu, tanpa kita sadari. Ya, makanya beberapa teknologi berkembang ya berdasarkan data-data tersebut. Ya, berdasarkan data-data tersebut. Misalnya aja ya, teknologi pengenalan wajah ya, face recognition itu kan membutuhkan data yang besar. Kalau dulu susah mendapatkan data wajah itu ya, harus foto satu-satu orangnya. Nah, orangnya pun juga harus kita harus minta izin ya, kalau kita foto wajah orang kan ya, minta izin dulu ya, permisi dulu, nggak bisa sembarangan langsung difoto, itu kan nggak bisa. Nah, sekarang nggak usah susah-susah nyari ya. Nah, orangnya sendiri yang akan memberikannya ya, tanpa diminta pun mereka akan memberikannya sendiri. Nah, maka teknologi pengenalan wajah sekarang sudah berkembang pesat dibandingkan katakanlah 10 tahun yang lalu ya. Dan banyak lagi teknologi ya, misalnya kebiasaan kita di smartphone gitu ya. Cara kita menggunakan smartphone itu ternyata datanya dipelajari juga tanpa kita sadari. Ya, kebiasaan kita menggunakan smartphone itu bagaimana dipelajari. Ya, gunanya apa? Gunanya untuk merancang ini, interface aplikasi yang sesuai dengan pengguna, yang cocok untuk pengguna. Nah, ini kan yang bisa melakukan ini kan perusahaan besar ya. Kalau perusahaan kecil mungkin nggak mungkin melakukannya. Makanya sekarang perusahaan besar-besar itu yang mereka yang rajin ngumpulin data ya, supaya mereka bisa dapat data dan aplikasinya juga berkembang lebih disukai oleh pengguna-penggunanya ya, lebih cocok untuk pengguna-penggunanya ya. Kalau kita lihat ada berbagai macam bentuk smartphone ya. Ada yang misalnya tombol powernya
di depan, ada yang tombol powernya di samping, ada yang kita bisa menggunakan sidik jari, ada sidik jarinya di belakang, ada yang di samping, ada yang di depan, dan seterusnya. Itu berkembang terus berdasarkan ini ya, pilihan dari pengguna juga. Pengguna suka yang mana, itu dipelajari juga. Nah, itu data ini ya, big data itu asalnya dari mana ya. Jadi kadang kita nggak sadari ya, bahwa kita pun mengirimkan data ya. Tanpa kita sadari kita pun mengirimkan data. Banyak sekali data yang kita kirimkan. Nah, seberapa besar zettabyte ini? Kita dari tadi bicara sekian zettabyte, sekian zettabyte. Nah, zettabyte itu sendiri besarnya berapa? Kalau kita pakai komputer, ya, satuan terkecilnya adalah bit. Bit itu binary digit. Digit itu angka, bilangan ya, bilangan biner ya. Jadi bit itu bilangan biner. Nah, satu bit biner itu 0 atau 1. Ya, dia bisa menyimpan data 0 atau data 1 ya. Kalau satu bit. Ya, mengapa kok pakai biner? Jadi dulu komputer pertama ketika dikembangkan, sistem bilangan yang dipakai adalah sistem desimal sebenarnya. Ya. Terus, tapi kemudian diketahui bahwa kalau pakai biner ternyata lebih sederhana komputernya. Jadi kalau pakai desimal itu kompleks. Ya, dulu awalnya pakai desimal karena kita kan hitung-hitungan pakai desimal sistemnya. Tapi ternyata lebih sederhana kalau pakai biner. Kalau implementasinya, ya, implementasi hardware-nya itu jauh lebih sederhana kalau menggunakan sistem biner. Nah, karena sederhana, maka bisa lebih cepat. Ya, jadi karena sederhana implementasinya, maka perusahaan-perusahaan bisa mengembangkan ini kecepatannya. Ya, kalau kita pengen cepat ya buat secara sederhana. Ya, kalau kompleks susah untuk dibuat cepat. Ya. Makanya sejak saat itu bilangan di dalam sistem komputer itu menggunakan biner, sistem biner. Bilangan biner ya, disebut bit. Satuan terkecilnya adalah bit. Nah, untuk memudahkan, kalau bit itu kalau kita tuliskan panjang sekali, maka setiap 8 bit disebut 1 byte. Ya, jadi 8 bit membentuk 1 byte. Kemudian penulisannya menggunakan heksadesimal. Ya, heksadesimal itu angkanya dari 0 sampai F ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Ya, 1 byte ya. 1 byte itu dua digit heksadesimal. Ya, karena satu heksadesimal itu sebetulnya 4 byte. Ya, 4 bit ya, 4 bit. Ya, maka kalau 8 bit itu berarti 2 digit heksadesimal. Ya, ini untuk meringkas penulisan ya kan, kalau dalam bentuk bit itu panjang sekali nanti nulisnya ya. Maka dibuat dalam bentuk byte, ini 1 byte nih. Oke, kemudian 1000 byte itu membentuk 1 kilobyte ya. 1 kilo itu 1000. Ya, 1 kilo. Ada yang ini ya nulis ya, 1 kilobyte sama dengan 1024 byte gitu ya. Itu ini ya, sebetulnya di cara lama ya, kalau di Indonesia kan itu bukan kilo ya, tapi kibi, ya, kibi byte gitu. Jadi kalau 1 kilo yang aturan internasional 1 kilo itu 1000 sama dengan 1000. Ya. Nah, berkas ukurannya kilobyte itu apa? Ukuran kilobyte adalah berkas teks. Biasanya ukurannya kilobyte. Kalau kita bikin dokumen pakai Word gitu ya. Kalau Word kita bikin dokumennya tidak pakai format yang aneh-aneh ya, yang kompleks gitu ya. Cuma teks biasa itu umumnya ukurannya adalah kilobyte. Ya, tapi kalau sudah dibentuk fontnya macam-macam misalnya terus ditambahi gambar-gambar ya, dia bisa megabyte. File Excel ya, spreadsheet juga demikian. Kalau kita nggak pakai format yang macam-macam, format yang standar aja ya, ukurannya kecil ya, kilobyte saja. Oke,
Oke, terus di atas kilobyte ya, 1000 kilobyte membentuk 1 megabyte. Ya, 1 mega itu berarti 1 juta ya, atau 1000 kilobyte ini. Nah, berkas gambar itu 1 mega ini berkas gambar yang dikompresi ya. Kalau nggak dikompresi ya ukurannya ratusan mega sih. Jadi kalau dalam sekitar 1 megaan itu ya gambar yang sudah dikompresi. Berkas audio, musik, lagu gitu ya. Sekitar kalau kualitasnya bagus ya sekitar 10 mega. Tapi ada juga yang kualitasnya ya kalau kompresinya tinggi ya, kualitasnya tidak terlalu bagus ya. Bisa 3 sampai 5 mega juga ada. Ya, ini ya. Ya, jadi dulu data yang diolah makanya dulu kecil-kecil ya kalau ketika ngolah teks. Nah, ini coba ukurannya cuma kilobyte. Ketika ngolah lagu atau gambar ukurannya megabyte, itu berkembang terus. Terus kalau kita, nah ini sudah ngolah video nih, 1000 megabyte membentuk 1 gigabyte. 1000 megabyte ya membentuk 1 gigabyte nih. Berkas video, DVD atau Blu-ray itu gigabyte. DVD itu 4 giga kalau dia single site ya. Nah, single layer ya, single layer itu 4 giga. Kalau yang dual layer bisa sampai 9 giga kalau DVD. Kalau Blu-ray itu bisa sampai 50 giga. 25 giga kalau single layer ya. Double layer bisa sampai 25 giga. Kalau double layer 50 giga. Ya, kapasitas RAM. Ya, dulu waktu saya beli komputer pertama kali ya satuannya masih mega dulu ya, belum sampai giga. Kalau sekarang ya sudah giga, minimal giga pasti ya. Kapasitas flash disk ya itu juga sudah giga. Kapasitas memori, kapasitas SSD. Kalau SSD sekarang sudah tera ya, maksudnya ya. Sudah masuk ke kapasitas tera ini. 1000 giga membentuk 1 terabyte. Ini kapasitas disk ya, koleksi perpustakaan Kongres Amerika. Ini ya ini 1 tera ini bentuk teks ya, mestinya ya. Bukan tidak termasuk yang gambar-gambarnya. Ya, kalau 1 tera, perpustakaan Kongres Amerika itu besar sekali. Jadi kalau dalam bentuk teks ya dia 1 tera. Terus lanjut, ini 1000 tera membentuk petabyte. Ya, petabyte itu pustaka akademik seluruh Amerika nih. 1000 petabyte membentuk 1 exabyte. Data yang dihasilkan dari bandara sibuk seperti Heathrow, JFK, O'Hare, Dubai. Itu. Jadi bandara itu menghasilkan data yang cukup banyak. Di bandara itu semuanya dipantau ya. Jadi kalau terjadi sesuatu bisa kita cek ya, bisa kita lihat lagi penyebabnya apa. Ya. Di suatu lokasi yang setiap hal terus dipantau semuanya dari sisi berbagai sisi itu ya. Itu adalah bandara. Ya, ada banyak kamera video di sana ya, ada banyak sensor di sana ya. Nah, semuanya membentuk data dan data tersebut akan diolah lagi ya. Nah ini 1 exabyte. 1000 exabyte membentuk zettabyte. Nah, ini baru sampai zettabyte. Ini informasi digital di seluruh dunia untuk saat ini. Jadi 1 zettabyte sama dengan sekian nih byte. Ya, nolnya berapa? Ini bisa dihitung sendiri nih. Nolnya ada berapa di sini. Ya besar sekali ya 1 zettabyte itu sekian byte itu. Ya, jadi cukup banyak data yang akan diolah ya, akan dianalisa, akan diolah gitu. Ya, jadi di sini sesuai dengan namanya big data ya, data yang besar gitu ya. Maka yang jelas ukurannya juga besar ya. Ukurannya juga besar. Maka itu salah satu karakteristik dari big data kan, ya, ukurannya yang besar ini. Ya, data-data tersebut berasal dari mana? Data-data yang besar tersebut. 1/10 data dunia akan diproduksi oleh mesin. Ya, jadi diproduksi oleh mesin. Contoh paling gampang itu ya mesin ya, ini ya pesawat terbang gitu ya. Pesawat terbang itu kan datanya disimpan, ada namanya black box. Nah, black box nanti bisa diolah.
black box yang modern itu datanya sudah disimpan secara digital. Ya, karena sensor-sensornya banyak sekali itu ya. Setiap pesawat terbang punya banyak sekali sensor. Ya, yang digunakan untuk ini ya supaya bisa terbang dengan nyaman gitu ya pesawat terbangnya. Ya, maka dia menggunakan sensor banyak sekali. Dan semuanya itu harus disimpan di dalam black box-nya itu. Termasuk juga rekaman suara dari si kaptennya ya, kapten dan kopilotnya ya. Baik rekaman komunikasi dengan menara kontrol ya, maupun rekaman suara yang di dalam ruangan pilot itu sendiri. Ya, itu semuanya disimpan. Sebagian besar data akan diproduksi di emerging market ya. Emerging market adalah negara yang lebih maju dibandingkan negara berkembang, tetapi belum termasuk kategori negara maju ya. Indonesia ini ya, adalah salah satu ini ya, negara yang masuk ke emerging market ya, karena kita belum masuk kategori negara maju ya, tetapi sedang berkembang cepat, pesat gitu ya. Perkembangannya pesat sekali. Perkembangannya jauh lebih pesat dibandingkan negara yang maju sekalipun ya. Bahkan dalam beberapa hal ya, teknologi-teknologi yang dikembangkan di Indonesia ini ya, yang dipakai di Indonesia itu ya bisa dikatakan jauh lebih maju ya dibandingkan negara yang sudah maju. Ya, ada banyak hal. Ya, contoh kemarin itu ya di MotoGP kemarin ya, ada jurnalis dari Irlandia itu yang ini ya, dia posting ya, bahwa di Lombok itu kecepatan internetnya jauh lebih cepat dari negaranya Irlandia itu. Ya, itu salah satu bukti bahwa di tempat kita ini sebetulnya teknologinya juga lebih maju. Ya, sebetulnya kalau kita bicara katakanlah internet ya, komunikasi internet itu tergantung dari infrastrukturnya ya. Kalau kita katakan misalnya Amerika itu negara maju ya, di sana kecepatan internetnya tinggi, atau Kanada ya tetangganya Amerika itu juga negara maju, di sana kecepatan internetnya tinggi. Itu sebetulnya tidak di seluruh negara itu ya kecepatan internetnya tinggi ya, itu paling cuma di kota-kota besarnya saja ya, karena penduduknya kan sebagian besar juga berada di kota-kota besar. Tetapi kalau masuk ke desa-desanya gitu ya, yang penduduknya tidak banyak, maka kecepatan internetnya juga tidak lebih baik dibandingkan yang di Indonesia ya. Sudah ada banyak video di YouTube tuh ya saya tonton. Ada orang Amerika sana yang mengeluhkan kalau dia di tempatnya memang di desa ya, di Amerika ini, untuk bisa terkoneksi dengan internet itu susah sekali. Ya, susah sekali. Sekarang ada ini apa si Elon Musk itu kan meluncurkan banyak satelit ya, yang bisa diakses dari mana saja ya. Tapi untuk berlangganan pun juga tidak gampang, karena kalau mau berlangganan harus antre sekarang ya. Antrinya tuh juga nggak cepat ya, hitungannya tahunan, dan tahunan itu pun juga belum pasti. Misalnya sekarang dijanjikan bahwa harus antri selama setahun ya baru bisa dapat ini antenanya itu ya, pelangkat-pelangkatnya itu. Tapi suatu saat bisa diubah lagi sehingga jadi lebih panjang lagi antreannya. Nah, jadi belum pasti juga. Di Kanada juga sama, ada orang ini ya, orang Indonesia yang tinggal di Kanada ya. Mereka milih ini tinggalnya di desa, bukan di kota yang besar. Sengaja tinggal di desa dengan perkiraan kalau tinggal di desa sana kan biaya hidupnya rendah. Ya, asumsinya kan biaya hidupnya itu kan rendah di sana. Ternyata ya enggak juga ya. Ya ada beberapa biaya hidup yang rendah ya. Ya, misalnya di sana harga tanah, harga rumah itu murah di sana ya. Tapi ada masalah juga ya, itu internetnya di sana sangat susah. Ya. Jadi cari internet susah sekali. Ya, beda dengan
Indonesia ya, Indonesia sudah sampai, kalau di Jawa khususnya ya, sudah sampai ke pelosok-pelosok. Kalau di luar Jawa mungkin juga masih susah kalau sudah di pelosok-pelosok itu ya. Ya itu bahkan di negara seperti Indonesia kan data itu lebih banyak, jauh lebih banyak ya. Data yang dihasilkan jauh lebih banyak dibandingkan data di negara maju gitu ya. Jumlah data yang dihasilkan juga diperkirakan akan semakin bertambah melebihi kapasitas penyimpanan yang tersedia. Dan ini perkiraan saat ini ya, bahwa kapasitas penyimpanan itu ternyata pertambahannya tidak sesuai dengan pertambahan dari data yang dihasilkan ini. Ya, tapi kalau menurut saya sih, kalau datanya semakin bertambah, pasti kapasitas penyimpanan juga akan tersedia banyak. Cuma masalahnya kan sekarang lagi pandemi ya. Akibat dari pandemi ini adalah produksi itu menurun semua. Ya. Mengapa produksinya turun? Karena ya bahan-bahan yang digunakannya pun juga jumlahnya juga sedikit. Ya. Jadi di banyak negara tambang-tambang juga banyak yang tutup, ya. Banyak yang tutup akibat dari pandemi. Akibatnya bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi perangkat-perangkat tersebut juga sedikit. Nanti pabrik-pabrik ya akhirnya ya tidak bisa produksi dalam jumlah yang besar. Maka kalau kita beli barang-barang elektronik saat ini itu harganya ya ada beberapa yang mahal ya. Kalau laptop, komputer saat ini masih mahal. Kalau smartphone kayaknya tidak terlalu banyak pengaruh, mungkin karena smartphone itu ya sudah ini ya disiapkan dalam jangka panjang gitu ya, sehingga tidak terlalu pengaruh produksinya. Tapi di barang elektronik lain ya kayak komputer, laptop itu masih mahal untuk saat ini. Nah ini sumber-sumber big data ya, ada banyak sekali ya. Ya sumber data yang dihasilkan ada dari social network ini ya, social network itu. Nah kita kan sering pakai, terutama orang Indonesia itu ya. Kalau sekarang yang populer TikTok gitu ya. TikTok kita kirim video ya. Mungkin dalam 1 detik ada sekian banyak pelanggan mengirim video dalam saat bersamaan. Nah sekarang video-video juga diolah. Kalau dulu ya video cuma sebagai hiburan aja ya, sebagai hiburan. Sekarang video-video juga diolah, dianalisa juga. Ya sama kayak gambar media ini ya, Instagram ya dulu juga pernah populer. Ya, dalam bentuk gambar-gambar. Dulu gambar-gambar ya cuma sebagai hiasan aja ya. Tapi sekarang gambar-gambar pun juga diolah. Misalnya ada wajah di situ ya diolah, ini wajahnya siapa. Terus ada di dalam satu gambar itu ada benda apa saja yang ada di gambar tersebut. Kalau wajah juga dianalisa, ini wajah usianya berapa. Nah, sudah dianalisa seperti itu. Video juga ya, video juga mengalami pengolahan ya. Bahkan sekarang ini sudah bisa memproduksi video palsu gitu ya, yang sangat mirip dengan video aslinya. Ya, misalnya kita bisa membuat Donald Trump itu yang ngomong pakai bahasa Jawa, nah itu sudah ada itu videonya. Terus sumber-sumber lainnya ada database, ada lokasi, ya, email, sensor-sensor. Ya. Sekarang sudah banyak perangkat IoT ya, Internet of Things gitu ya, yang ini menghasilkan data dari sensor-sensornya. Data web ya, HTML ya, ini juga ada banyak sekali. Itu banyak sekali sumber big data yang akan diolah gitu ya. Nah, ini big data ini bagaimana cara ngolahnya nanti yang akan kita pelajari, karena besarnya jumlahnya ini cara ngolahnya agak berbeda dengan cara ngolah data yang biasa. Ya, cara ngolahnya agak berbeda ya. Ya, karena datanya cukup besar ini dan datangnya juga cukup cepat.
Ya, salah satu ini kemajuan big data ini adalah juga dari peranan komputasi awan, ya, cloud computing. Ya, kemajuan dalam komputasi awan telah berkontribusi pada peningkatan potensi big data. Ya, mengapa? Karena dengan adanya cloud computing ini, komputasi awan ini, kita bisa menyewa perangkat-perangkat yang besar ya, yang ya cukup besar, yang bisa mengolah dengan cepat gitu ya, perangkat-perangkat yang besar yang cepat gitu. Kalau dulu susah sekali nyewa. Kalau dulu mahal ya, sebelum ada komputasi awan, kalau kita mau sewa mahal harga sewanya. Apalagi kalau mau beli sendiri ya jauh lebih mahal lagi. Ya, karena kalau dulu model sewanya ya, sebelum komputasi awan kita model sewanya itu ya hitungan per jam gitu ya. Kita sewa per jam atau per hari atau per bulan gitu ya. Sama kayak kita misalnya sewa mobil gitu ya. Kalau sewa mobil itu per hari biasanya. Ya, sehari sekian gitu. Ya bisa kita kalau kita mau sewa cuma untuk ngantor kita ya itu pakainya lain lagi, taksi ya, taksi online atau taksi yang biasa itu. Nah, itu beda lagi hitungannya ya. Ya, jadi komputasi awan tuh kayak kita nyewa taksi online gitu ya. Jadi kita cuma bayar ya sesuai dengan ini saja ya, jarak yang kita tempuh gitu ya. Ya, itu komputasi awan ya. Kalau dulu sebelum ada komputasi awan ya, kita sewanya per hari ya. Cuma bisa per hari, tidak bisa per perjalanan itu yang dipakai, itu aja nggak bisa. Nah, bedanya itu mengapa kok komputasi awan berkontribusi besar ya. Jadi sekarang kita bisa menyewa dengan harga yang murah gitu ya. Satu infrastruktur yang bisa digunakan untuk mengolah big data ini. Menurut McKinsey pada tahun 2013, kemunculan komputasi awan memiliki andil besar dalam peluncuran era big data. Komputasi awan memungkinkan pengguna untuk mengakses komputasi dan sumber daya penyimpanan yang sangat scalable melalui internet. Sangat scalable. Jadi kita bisa sewa itu sesuai yang kita butuhkan saja. Ya, berapapun bisa dilayani di komputasi awan ini. Beda dengan dulu ya. Kalau dulu kita sewanya fisik ya. Jadi sumber daya penyimpanan ya kayak hard disk itu ya hard disknya berapa, itu satu hard disk disewa gitu. Nggak bisa dipecah-pecah gitu ya. Satu hard disk disewa banyak orang itu nggak bisa kalau dulu. Kalau sekarang bisa, nggak masalah. Dengan menggunakan komputasi awan, perusahaan dapat menggunakan kapasitas server sesuai kebutuhan dan mengembangkannya dengan cepat ke skala besar yang diperlukan untuk memproses kumpulan data besar dan menjalankan model matematika yang rumit. Nah, ini kelebihan lagi dari komputasi awan adalah ya bisa menyesuaikan. Mungkin datanya kecil dulu, ya datanya kecil, belum big data ya, masih data biasa gitu ya. Jadi datanya masih sedikit. Kita sewa komputasi awan, ya bayarnya sesuai dengan ya kapasitas yang kita pakai, kita gunakan ya. Storage-nya yang kita sesuaikan dengan yang kita gunakan. Jadi tidak membebani dari sisi biaya. Nah, kemudian ketika misalnya perusahaan kita jadi besar gitu ya, datanya yang diolah juga jadi lebih banyak, ya tinggal di upgrade aja sewanya ya ke skala yang lebih besar. Ya, tinggal ya cuma bedanya ya cuma tagihannya lebih besar gitu aja ya. Tapi kita tidak dibebani biaya investasi. Bayangkan kalau kita investasi sendiri ya. Dulu ketika kecil ya belinya komputer yang ya kapasitasnya kecil ya. Yang murah dulu mungkin. Ya. Ketika besar kita harus beli lagi yang kapasitasnya besar. Nah, kita tambah lagi harus beli lagi. Nah kan seperti itu. Kalau komputasi awan tidak ya, kita tinggal ya kita kembangkan aja ke skala yang lebih besar. Kita tidak dibebani biaya investasi. Komputasi awan menurunkan harga untuk menganalisis data besar karena sumber daya dibagikan ke banyak pengguna yang hanya membayar untuk kapasitas yang benar-benar mereka manfaatkan. Jadi salah satu
teknologi dari komputasi awan ini yang bisa menyebabkan kok harganya turun gitu ya. Karena ya itu sumber dayanya itu bisa dibagi-bagi ke banyak pengguna sekaligus. Ya, jadi sekarang sudah ada teknologi yang bisa membagi-bagi sumber daya sebuah sistem komputer ke banyak orang sekaligus. Kalau dulu kan satu komputer dipakai satu orang aja ya gitu ya. Kalau sekarang enggak, satu komputer bisa dipakai banyak orang sekaligus. Karena bisa dipakai banyak orang sekaligus, maka ya biayanya itu dibagi banyak orang, makanya jadi lebih murah sekarang ini. Ya bisa turun harganya ya, bisa murah. Nah itu yang menyebabkan mengapa kok bisa terjadi penghematan yang besar-besar kalau kita menggunakan komputasi awan ini. Ya dibandingkan kalau kita misalnya beli sendiri perangkatnya atau sewa yang ini model barebone ya, hardware asli itu, hardware fisik. Oke, tadi kita sudah singgung sedikit ya sumber big data. Ini kita akan singgung lebih lanjut lagi. Sebuah survei oleh IBM dan Site Business School mengidentifikasi 3 sumber utama big data. Nah, jadi sumber utama big data ada 3 ya. Ada data yang dihasilkan orang, ada data yang dihasilkan mesin, dan data yang dihasilkan bisnis, yang merupakan data yang dihasilkan organisasi dalam operasi mereka sendiri. Yaitu. Jadi ada 3 sumber data. Ya, kita sudah singgung data yang dihasilkan orang ya, kita menghasilkan data yang entah dari mungkin media sosial gitu ya, video yang kita posting ya, foto yang kita posting atau status yang kita posting itu berupa data. Belum lagi dari dari alat-alat sensor yang kita gunakan itu menghasilkan data ya. Dan data yang dihasilkan mesin tadi contoh yang paling gampang ya data dari pesawat terbang gitu ya. Itu menghasilkan data. Ini contoh-contoh lain juga banyak. Mobil juga kayak di Korea itu sudah ini ya, sudah banyak mobil yang punya semacam black box juga ya, yang bisa menyimpan data-data mobil ya, sehingga kalau jadi sesuatu ya bisa dicek gitu ya, berdasarkan data-data tersebut ya. Mesin-mesin sudah banyak ya dilengkapi dengan alat-alat sensor ya, yang kemudian ya menghasilkan data, bisa diolah datanya itu. Nah, data yang dihasilkan bisnis ya itu ya data yang dihasilkan oleh organisasi ya ketika beroperasi. Ya, organisasinya beroperasi dalam bidang apa ya? Ya kalau gampang ya bisnis ini ya, yang menghasilkan satu produk. Nah, itu akan menghasilkan data ya produknya disukai atau tidak ya. Produk apa yang disukai, produk apa yang tidak disukai, dan seterusnya. Ya, bagian yang di samping ini ya, contoh-contoh sumber data. Bagian ini menunjukkan tanggapan yang berbeda di mana responden diizinkan untuk memilih lebih dari satu jawaban. Big data akan membutuhkan analisis untuk memiliki keahlian big data. Keahlian big data termasuk menemukan dan menganalisis tren yang terjadi di big data. Jadi ada survei itu ya, sumber-sumber big data itu dari mana saja. Nah, mereka yang bisa disebut sumber big data dari mana saja. Ini kalau responden diizinkan memilih lebih dari satu ya, hasilnya seperti ini. Jadi data transaksi, nah tadi data yang dihasilkan di bisnis ini contohnya ini data transaksi. Ya, itu besar sekali ya. Ya kalau di toko gitu ya data transaksi, kalau kita jual beli itu terjadi transaksi. Kalau misalnya di organisasi ya, kata Anda sebagai mahasiswa gitu ya, Anda melakukan KRS itu terjadi transaksi, ada data transaksi di situ. Anda hadir di kuliah, lisensi itu juga data transaksi. Nanti Anda mengerjakan ujian, dapat nilai, itu ada data transaksi. Ada log data. Log data itu biasanya berasal dari mesin. Ya, data-data yang berasal dari mesin atau bisa juga data-data yang berasal dari aplikasi. Ya, data yang berasal dari aplikasi. Kalau ada web server itu ya, nah, biasanya dia menyimpan log data. Ada kunjungan dari mana saja, itu kan disimpan. Alamat IP-nya berapa,
sumber daya apa yang di request gitu. Dan itu akan disimpan. Terus kalau ada error ya dia akan memberitahu, oh ada request yang error, kode errornya berapa, nah, itu akan diberitahu. Event kejadian ya, event ini ya, kalau di sistem operasi Windows ini nyebutnya event-event dari aplikasi, atau event-event di dunia itu ya juga bisa email, media sosial ya jelas ini banyak sekali ya, sensor dari mesin ya, external feed itu ini ya, mengumpulkan berita-berita itu ya, mengumpulkan berita-berita. Nah, hasil dari RFID atau POS data ya, teks bebas, ya, teks dalam bentuk bebas itu ya yang tidak terstruktur atau semi terstruktur. Geospasial itu lokasi, ya, lokasi. Audio, gambar, video. Nah ini sumber-sumber big data ini berdasarkan survei ya, berdasarkan hasil dari survei. Oke, nah sekarang bentuknya seperti apa? Ya, tadi ya, sempat saya singgung sedikit ya pada beberapa bentuk big data. Big data hadir dalam 3 bentuk ya, terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Nah, ini bedanya di mana ini? Ya. Kalau data terstruktur adalah data yang diatur, diberi label, dan memiliki model ketat yang mengikutinya. Jadi data itu disimpan ya, cara menyimpannya itu mengikuti model yang sudah ditentukan sebelumnya, yang sudah modelnya itu bersifat fix ya. Sekali ditentukan ya dia berlaku seterusnya. Kecuali kalau modelnya diubah. Jadi kalau kita ingin mengubah strukturnya ya modelnya juga harus ikut diubah. Akibatnya ya keseluruhan juga ikut berubah. Itu data yang terstruktur. Ya. Contoh data terstruktur ya basis data. Nah, basis data kalau kita ingin buat basis data kan kita buat struktur tabelnya terlebih dahulu, ya kan? Kalau terjadi perubahan pada struktur tabel ya akan mempengaruhi data-datanya juga. Data-datanya akan berubah karena ada perubahan dari struktur tadi. Ya, dia akan mengikuti strukturnya. Terus data yang tidak terstruktur, ya kalau tidak terstruktur gampang ya, berarti ya yang data yang tidak dalam bentuk struktur yang ketat tadi ya, sekitar 80% dari data di dunia, di mana data tersebut biasanya dalam bentuk teks dan tidak memiliki model yang telah ditentukan atau diatur dalam cara apapun. Misalnya postingan status Anda gitu ya. Anda posting status itu kan tidak ada struktur ya, tidak ada struktur, misalnya harus ada subjek. Anda buat kalimat itu tidak harus ada subjek, predikat, objek ya, kayak ini ya, membuat kalimat yang formal seperti itu ya. Nah, jadi tidak ada strukturnya, kalimatnya mungkin ya strukturnya pun bebas ya, tidak harus formal ya. Bahkan banyak yang strukturnya kacau yang susah dipahami. Ya. Ya, terus sekarang ini ya banyak yang menggunakan emoticon ya, jadi tidak hanya menggunakan huruf-huruf saja ya, huruf-huruf angka ya, karakter-karakter yang terbaca, tapi ya, sudah banyak yang menggunakan emoticon juga. Ya, itu kan menjadi sumber yang tidak terstruktur sama sekali. Nah, yang di tengah-tengah ada data yang semi terstruktur. Ini mirip dengan data struktur yang mungkin memiliki struktur organisasi tetapi tidak memiliki model yang ditentukan secara ketat. Jadi bedanya antara yang terstruktur dengan yang semi terstruktur adalah kalau yang semi terstruktur tidak punya model yang ketat. Nah, ini biasanya ini ya, kalau di database sekarang ada namanya NoSQL. NoSQL itu ya ini ya basis data yang kita tidak perlu buat strukturnya dulu ya. Kalau basis data relasional kan kita harus buat struktur tabel terlebih dahulu ya. Kalau di NoSQL kita nggak perlu buat strukturnya. Kita langsung masukkan data, tapi datanya itu mempunyai satu struktur tertentu. Nah, kita langsung masukkan datanya. Data itu sudah memiliki struktur tertentu. Ya, cuma kadang strukturnya berbeda-beda. Ya.
sebetulnya bisa berubah-ubah ya, bisa berbeda-beda. Ya, karena kita tidak menentukan strukturnya itu secara ketat. Ya, saya menentukan strukturnya itu secara ketat, sehingga kadang strukturnya yang tersimpan itu bisa berbeda-beda, ada perbedaan struktur. Itu yang disebut semi terstruktur. Beberapa sumber big data terstruktur adalah basis data relasional dan spreadsheet. Spreadsheet itu ya Excel itu ya. Excel kalau kita buat datanya itu secara ketat dalam bentuk baris kolom gitu ya. Kolom itu untuk menyimpan data-data sejenis, baris itu ya datanya itu dalam baris-barisnya itu ya. Nah, itu terstruktur. Ya, terstruktur. Walaupun kalau spreadsheet sebenarnya belum tentu terstruktur juga ya. Kalau basis data ya pasti terstruktur, karena kalau kita membuat basis data kan kita buat struktur tabelnya terlebih dahulu. Struktur tabel itu adalah model ya, dan ketat gitu ya, maka dia pasti terstruktur. Dengan struktur ini kita tahu bagaimana data dikaitkan dengan data lain. Apa arti datanya, dan datanya mudah untuk di-query menggunakan bahasa pemrograman seperti SQL. Kalau datanya terstruktur, ngolahnya gampang sekali. Ya, data yang terstruktur itu ngolahnya gampang sekali dan cepat sekali ngolahnya. Cuma problemnya adalah bagaimana mengubah data yang tidak terstruktur menjadi data yang terstruktur. Ya. Karena banyak sekali data di dunia ini yang sebetulnya adalah tidak terstruktur. Nah, bahkan awalnya data itu ya semuanya tidak terstruktur. Kita yang harus membuatnya menjadi terstruktur. Jadi di satu sisi kalau datanya sudah terstruktur ya enak ngolahnya ya, di sisi lain ya susah untuk membuat data yang tidak terstruktur menjadi terstruktur. Maka ada yang semi terstruktur. Beberapa sumber big data semi terstruktur adalah file XML dan JSON. JSON ini yang sekarang populer ya, digunakan untuk komunikasi data ya, web service, microservice dan sebagainya. Itu kalau komunikasinya itu menggunakan JSON. Ya, itu kalau menukar datanya itu menggunakan format JSON. Nah, JSON ini ya dia punya struktur ya, tetapi tidak punya model yang ketat. Sehingga strukturnya itu antara satu file dengan file yang lain ya bisa beda-beda ya, bisa terjadi perubahan. Maka dia disebut sebagai semi terstruktur. File XML ya, file HTML itu kan dari XML sebetulnya. Itu juga tidak terstruktur. Jadi web itu juga sumber big data yang semi terstruktur. Sumber ini menggunakan tag atau penanda lain untuk menerapkan hierarki record dan field di dalam data. Nah, kalau yang tidak struktur banyak sekali contohnya. Proyek teleskop multiradio besar yang disebut Square Kilometer Array atau SKA menghasilkan sekitar 1000 petabyte setidaknya tahun 2011 data mentah per hari. Diproyeksikan akan menghasilkan sekitar 20.000 petabyte atau 20 miliar gigabyte data setiap hari pada tahun 2020. Saat ini jadi ledakan data yang berasal dari aktivitas internet, dan khususnya produksi konsumsi video serta aktivitas media sosial. Ya, ini ya akibat dari YouTube dan TikTok ya. Sekarang ada banyak sekali video ya, di internet. Nah, kalau dulu ya cuma sebagai hiburan, ya, tapi sekarang sudah diolah. Ya, sekarang sudah diolah datanya itu, jadi menjadi data yang termasuk data yang tidak terstruktur. Nah, Anda kalau main TikTok itu ya sepertinya Anda diolah, misalnya video apa yang sering Anda tonton itu kan berupa satu data juga. Sehingga video yang sering Anda tonton itu nanti akan menjadi video yang ya kayak semacam video favorit itu ya, maka dia akan lebih banyak ditawarkan ke orang-orang lain juga. Angka ini akan terus bertambah seiring dengan peningkatan kecepatan internet dan semakin banyak orang di seluruh dunia yang memiliki akses ke internet. Ya. Ada video, ada gambar, ada teks. Ya. Itu semuanya adalah sumber-sumber big data yang tidak terstruktur. Nah, kalau data yang terstruktur mengacu data apapun yang berada di bidang tetap dalam catatan atau file ya. Fieldnya tetap ya, bidang ini maksudnya fieldnya kalau di basis data.
Ini memiliki keuntungan karena mudah dimasukkan, disimpan, ditanyai, dan dianalisis. Dalam pengaturan bisnis saat ini, sebagian besar big data yang dihasilkan oleh organisasi adalah terstruktur dan disimpan dalam data warehouse. Ya, jadi kalau dalam bisnis ya datanya itu sudah dibuat terstruktur supaya mudah diolah, supaya cepat pengolahannya. Karena untuk saat ini data yang mudah dan cepat diolah itu kalau datanya sudah dalam bentuk terstruktur. Nah, saat ini juga sedang dikembangkan ya algoritma-algoritma untuk mengolah data-data yang semi terstruktur atau tidak terstruktur, bahkan yang tidak terstruktur. Gitu ya. Makanya kalau saat ini topik-topik skripsi itu banyak yang ini ya menggunakan data dari Twitter misalnya. Jadi data dari Twitter itu diolah, gitu ya. Diolah, diproses, ya, menggunakan berbagai macam algoritma. Ya. Mengapa kok Twitter? Karena yang paling gampang diambil data dari Twitter. Ya. Kalau data dari Facebook, data dari status WhatsApp, itu sangat susah untuk ngambilnya. Makanya jarang dipakai, atau mungkin nggak dipakai, hanya orang tertentu saja yang punya akses saja yang pakai. Gitu. Dan Twitter pun ya sekarang juga sudah membatasi aksesnya. Ya. Karena ya sumber daya mereka kan juga terbatas. Kalau setiap orang akses bisa-bisa jebol ya server mereka, ya. Maka mereka juga membatasi dan menjualnya ya, supaya mereka juga bisa dapat keuntungan. Data yang dihasilkan bisnis sangat terstruktur dianggap sebagai sumber informasi yang berharga, dan karenanya sama pentingnya dengan data yang dihasilkan oleh mesin dan orang. Ya. Nah, ini data yang terstruktur. Nah, ini data yang dihasilkan setiap menit dari internet. Gitu ya. Traffic itu menghasilkan 6.000 terabyte. Ya. Ya, Instagram foto itu setiap menit ya. Setiap menit itu 84.000. Ini tahun berapa ini? Ini sudah lama nih mestinya, data yang lama nih ya. Pencarian Google 5 juta ya, dalam setiap menitnya ya. Skype call 300.000. Kalau sekarang ke Skype, kalau di Indonesia Skype tidak populer ya, apalagi sejak WhatsApp bisa nelpon itu ya. Nah, sekarang pakainya WhatsApp. Email yang dikirim ya jutaan ini dalam setiap menit. Cuma kalau email itu sebagian besar ini ya spam. Nah, kalau sekarang email sudah jarang dipakai. Email biasanya digunakan untuk mengirimkan dokumen besar masih ya. Tapi kalau untuk komunikasi jarang, karena komunikasi orang ya lebih suka pakai WhatsApp dan sejenisnya. Ya ini mestinya sudah data yang lama. Kalau sekarang sudah jauh lebih banyak lagi ya. Ya itu materi kita hari ini ya. Jadi contoh-contoh big data, sumber big data dari mana ya. Ya, jadi mengapa kita pelajari big data ini ya? Karena ternyata data itu banyak sekali, dan data tersebut saat ini bisa diolah ya dengan cukup mudah ya, cukup murah dibandingkan zaman dulu ya, dengan adanya komputasi awan. Jadi adanya teknologi yang membuat kita bisa mengolah data tersebut dalam waktu yang cepat dan murah, efisien itu. Ya, maka di sini kita pelajari juga big data. Nanti kita pelajari caranya bagaimana. Ya, sayangnya ya ini untuk teknologi cloud-nya ini saya tidak bisa menemukan ini ya, layanan cloud yang bisa kita akses secara mudah itu ya. Karena semua layanan cloud ini yang sudah saya coba, pasti kalau kita daftar ya, dimintai nomor kredit card. Ya, dimintai nomor kredit card. Maka nanti ya kita hanya bisa melihat demonya saja. Nanti akan saya demokan. Ada juga yang bisa kita praktekkan di komputer kita sendiri. Tapi ya nanti kita coba pakai virtual machine gitu ya. Tapi itu juga kalau komputernya sanggup, ya komputernya cukup kuat untuk mengerjakan, karena
datanya kan kalau big data ya pasti datanya besar. Ya nanti ada demonya saja, nanti akan saya demokan ya beberapa cara untuk mengolah big data ini. Oke, itu adalah materi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri kuliah hari ini? Belum, Pak. Sudah cukup.